Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu sekalian, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan ngobrol mengenai perawatan ibu dan bayi yang baru lahir apabila ibunya terpapar COVID-19. Meskipun kita harap ibu-ibu yang ada di sini bisa menjaga protokol kesehatannya supaya sampai melahirkan nanti tidak terkena COVID-19. Tapi kalau kok terkena, apa yang harus dilakukan, kita bahas. Nah, ibu hamil adalah salah satu populasi yang rentan apabila terpapar COVID-19. Kenapa rentan? Karena apabila terpapar COVID-19, maka akan meningkatkan resiko melahirkan secara prematur atau kurang bulan. Dikatakan kurang bulan kalau kurang dari 37 minggu. Selain itu akan berisiko juga untuk ibunya karena apabila infeksinya mencapai paru-paru dan mengakibatkan infeksi berat maka akan mempersulit proses persalinan. Berat ringannya gejala COVID-19 ini tergantung pada kondisi ibu hamilnya juga. Apakah punya penyakit penyerta atau komorbid seperti asma, terus diabetes atau kencing manis, apakah punya darah tinggi. Pada ibu hamil dengan komorbid tersebut, biasanya gejalanya akan lebih berat. Ibu-ibu, saya yakin jenengan sudah paham betul, sudah diulangi berkali-kali bahwa pemeriksaan kehamilan itu minimal dilakukan 6 kali, dari mulai awal hamil sampai persalinan. Harus ketemu dokter, boleh dokter umum atau dokter spesialis kandungan minimal 2 kali. 1 kali di trimester 1 dan 1 kali di trimester 3. Kemudian bagaimana kalau kok ibunya ternyata positif pada saat jadwal kontrol kehamilan? Satu, tetap janjian sama kalau kita bu bidan desanya. Tetap janjian. Jadi nanti pemeriksaannya bisa dilakukan dengan telemedicine atau melalui WA. Kemudian yang kedua, nanti jenengan tetap pelajari buka IA-nya. Kemudian kenali tanda-tanda resiko atau bahaya. Jadi kan jenengan posisinya semisal lagi isolasi karena COVID-19. Maka kenali tanda-tanda bahayanya. Kalau isolasi itu disarankan untuk mempunyai pulse oximeter atau alat pengukur saturasi oksigen. Jadi nanti 2 kali sehari diukur saturasi oksigennya. Kalau kurang dari 95 langsung ke fasilitas kesehatan. Atau kalau jenengan mulai lemes dan merasa sesak, itu tanda bahayanya. Jadi tanda bahayanya 3 ya. 1 saturasi oksigennya, 2 sesak, ketiga lemas. Kemudian pada saat isolasi, ibu-ibu yang terkonfirmasi COVID-19 juga harus tetap memonitor gerak janin. Jadi gerak janin itu mulainya terasa di usia 20 minggu. Kemudian pada usia 28 minggu minimal ada 10 gerakan dalam 2 jam. Gitu. Kemudian harus menjaga kesehatan, lalu tetap minum suplementasi yang telah diberikan dokter atau bidan. Tetap minum tablet tambah darah. Kemudian isolasi, tertib isolasi. Jadi jangan melakukan perjalanan sebelum isolasi selesai. Kalau aturannya sekarang isolasi sebetulnya masih sama seperti yang dulu. Isolasinya 10 hari sejak gejalanya. Atau jika nanti hari ke-10 masih ada gejala, ditambah 3 hari sampai gejala selesai. Kalau ibu hamil positif pada saat akan persalinan, yang sering dikeluhkan, yang sering dikhawatirkan adalah boleh nggak ya ibu hamil yang positif setelah melahirkan itu menyusui anaknya? Jadi ibu-ibu prinsipnya menyusui secara direct breastfeeding itu lebih banyak manfaatnya dibanding kita harus menggunakan susu formula karena alasan COVID-19. Jadi para ahli menyarankan untuk tetap melakukan memberikan ASI eksklusif kepada anak secara direct breastfeeding. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya anak tidak tertular?
Yang pertama, kalau ibunya memang positif COVID-19, anaknya harus di-swab untuk menentukan status anaknya. Kedua, kalau anaknya negatif, kalau mau menyusui, satu, cuci tangan dulu sebelum menyentuh bayi, pompa, atau botol. Kedua, gunakan masker pada saat menyusui. Kemudian kalau menggunakan pompa ASI, langsung dibersihkan setelah digunakan. Kemudian yang keempat, pertimbangkan meminta bantuan seseorang yang sehat untuk memberi ASI pada bayi. Jadi kita yang pompa, kemudian nanti ASI-nya diberikan lewat botol oleh orang yang sehat atau negatif COVID-19. Kemudian ibu-ibu yang nifas setelah melahirkan tetap harus melaksanakan isolasi mandiri kalau terkonfirmasi COVID-19. Nanti kunjungan nifasnya dilakukan setelah isolasi mandirinya selesai. Kemudian apalagi sebetulnya prinsipnya sama ibu-ibu dengan perawatan bayi yang lahir dari ibu yang negatif COVID-19. Tetap ASI eksklusif, kemudian perawatan tali pusat, menjaga badan bayi tetap hangat, kemudian cara memandikannya juga harus betul. Kemudian khusus untuk berat badan lahir rendah atau bayi dengan BBLR yang berat badan pada saat dilahirkan kurang dari 2.500 gram, apabila ditemukan tanda bahaya atau permasalahan harus langsung dibawa ke rumah sakit. Dan bukan hanya yang BPLR juga, kemarin sudah dijelaskan ya sama Bu Yus, sudah diisi tentang tanda bahaya pada saat bayi baru lahir. Sudah ada di buka IA, makanya buka IA nanti dibaca. Kalau ada tanda bahaya tersebut, kejang dan lain sebagainya, silahkan langsung dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat. Ibu-ibu sekalian, kalaupun terpapar COVID-19 pada saat melahirkan, jangan justru fokus pada kecemasan diri, waduh kok aku terpapar COVID-19 gitu ya. Tapi fokuslah bagaimana merawat diri dan bayi supaya keduanya tetap keluar isolasi dalam kondisi sehat. Satu yang berkaitan dengan masa nifasnya, jaga selalu kebersihan diri dan organ genitalia. Ya, kalau pada masa nifas kan lembab ya organ genitalianya, jadi usahakan selalu ganti pembalut secara rutin, jadi jangan sampai lembab. Kemudian yang kedua, gizi ibu juga harus diperhatikan. Pada yang tidak menyusui saja pada saat terpapar COVID-19 itu asupan sayur dan vitaminnya harus ekstra. Apalagi pada ibu yang menyusui, jadi gizinya harus seimbang. Kemudian yang ketiga, jangan lupa perawatan payudara dan cara menyusui yang benar. Cara menyusui yang tidak benar ini ibu-ibu akan menyebabkan payudara sakit atau sampai infeksi payudara. Kemudian jangan lupa istirahat cukup, kelola rasa cemasnya, dan tetap berhubungan secara sosial dengan keluarga atau lingkungan terdekat. Jadi isolasi itu isolasi fisik aja ya yang diisolasi, tapi kita tetap harus berkomunikasi sama orang luar melalui apa? Melalui WA tadi, minta dukungan terdekat dan cari hiburan-hiburan. Kemudian pada ibu yang terkonfirmasi COVID-19, ini pelayanan KB-nya selain IUD, pasca melahirkan plasenta dan steril, ini dilakukan setelah isolasi mandiri. Jadi kita tunda dulu. Kemudian sekali lagi saya ingin menekankan bahwa terus baca buku KIA pada saat jenengan dalam masa nifas untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Nah, ibu-ibu ini slide terakhir. Selain saya mendorong ibu-ibu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, saya juga mendorong dan menyemangati ibu-ibu yang hamil untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Jadi vaksin ini boleh dilakukan pada saat umur kehamilannya lebih dari 13 minggu. Dengan ikhtiar ini kita usahakan supaya meskipun nanti terpapar COVID-19, maka gejalanya akan ringan, tidak sampai yang gejala berat. Alhamdulillah selesai sudah materi kita pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan jenengan diberikan kelancaran sampai nanti persalinan.
Jangan lupa protokol kesehatan dan jangan lupa vaksinasi ibu-ibu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.